Sobat Rilan, selamat datang di YouTube channel Klinik Rilan dalam acara Rilan Talk Show. Bersama saya, Dr. Gigi Wulan Panelewen dan Dr. Ricardo Pakaya. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap remeh, tapi diam-diam bisa membahayakan jiwa, yaitu kolesterol yang tidak terkontrol. Banyak orang berpikir kolesterol itu cuma masalah orang tua atau hanya urusan berat badan. Tapi faktanya, siapapun bisa kena, bahkan yang terlihat sehat sekalipun. Nah, untuk ngobrol lebih lanjut tentang apa itu kolesterol, saat ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial, dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Mick Greg Sopakoli, Mars SPPD, Finazim, yang sudah berpengalaman menangani banyak pasien dengan masalah kolesterol dan komplikasinya. Halo dokter, apa kabar? Luar biasa dok. Apa kabar juga Dr. Wulan? Puji Dr. Ricardo? Tuhan. Kabar baik. Dan saat ini kita mau membahas tentang bahaya kolesterol yang tidak terkontrol. Nah dok, sebenarnya apa itu kolesterol? Dan apakah semua kolesterol itu memang berbahaya? Oke. Jadi memang kolesterol juga merupakan suatu hal yang penting juga untuk kita bahas, karena banyak masyarakat juga kebanyakan juga memiliki ketakutan juga akan kolesterol itu sendiri. Nah, yang harus kita ketahui, kolesterol ini kan merupakan satu zat pembangun tubuh juga. Jadi kolesterol itu memang diciptakan untuk sebagai pembangun tubuh dan juga untuk membantu dalam pembentukan hormon-hormon dalam tubuh, maupun juga menciptakan partikel-partikel penting yang dibutuhkan tubuh dalam melaksanakan fungsinya, karena ternyata banyak sekali fungsinya dalam tubuh. Tapi terkadang memang banyak orang yang memikirkan bahwa kolesterol ini merupakan sesuatu yang berbahaya dalam keseharian. Oke, kalau begitu dok, ini kan ada kolesterol LDL dan HDL. Nah, boleh nggak dokter sharing sedikit apa perbedaan antara kolesterol HDL dan LDL? Karena kan sekarang dok, banyak yang pasien kadang berperiksa, mungkin datang ke laboratorium periksa atas permintaan sendiri. Tapi ketika ada hasilnya, banyak yang mungkin bingung HDL itu apa, LDL itu apa. Boleh nggak dokter sharing sedikit tentang HDL dan LDL tersebut? Iya. Dengan dok, banyak sekarang pasien yang hanya tahu itu LDL, HDL. Ya. Ada juga yang namanya trigliserida dok. Iya. Nah, itu bisa tidak dokter jelaskan supaya pasien-pasien kita lebih paham ini perbedaan LDL, HDL, dan trigliserida. Ya, terima kasih dok. Jadi memang kita harus mengetahui dulu bahwa dalam partikel baik LDL, HDL, trigliserida yang mungkin disampaikan tadi Dr. Wulan dan Dr. Ricardo merupakan jenis-jenis daripada lipid profile atau partikel-partikel lipid yang diproduksi oleh liver itu sendiri, dan memang memiliki banyak sekali fungsi. Terkadang itu merupakan salah satu juga parameter pemeriksaan, karena memang harus kita ketahui jenis profil lipid atau profil kolesterol itu banyak sekali. Nah, ada yang namanya total kolesterol, itu yang mungkin masyarakat sering cek di jari, ya, untuk pemantauan mandiri. Nah, jadi yang di jari itu hanya diperiksa yang namanya kolesterol total. Sedangkan kita tahu profil lipid itu jenis kolesterol ada banyak sekali. Ada yang namanya LDL, HDL, trigliserida, kolesterol total, FLDL, IDL, kilomikron, banyak sekali. Banyak sekali ya. Tapi ternyata yang memiliki peran yang juga berpengaruh terhadap berbagai penyakit metabolik maupun penyakit jantung, seperti yang tadi disampaikan, ada yang dinamakan LDL, HDL, trigliserida maupun total kolesterol. Empat ini yang sering sekali diperiksa dan menjadi juga salah satu program yang juga oleh pemerintah untuk melakukan pemeriksaan, kadangkala oleh Prolanis ya. Nah, itu juga merupakan pemeriksaan, dan empat parameter ini merupakan empat parameter juga yang selalu diperiksa secara berkala pada pasien-pasien Prolanis.
Dan harus kita lihat bahwa ternyata LDL dan HDL ini suatu partikel kolesterol yang berbeda, maupun juga trigliserida yang Dr. Ricardo sampaikan tadi. Misalnya contoh LDL. LDL ini jika dia berlebihan, itu dia akan menyebabkan penumpukan pada pembuluh darah, sehingga terjadi pengerasan dan kekakuan pada pembuluh darah itu sendiri, baik pembuluh darah besar maupun kecil. Sehingga ini menjadi cikal bakal awalnya mengarah ke penyakit metabolik seperti penyakit jantung dan juga yang lain-lain. HDL juga, iya benar sekali, yang biasa disebut sebagai aterosklerosis. Dan HDL ini merupakan satu partikel lemak yang kita sebut sebagai lemak baik. Nah, di mana lemak baik ini saat dia meningkat tinggi yang dinamakan HDL, dia bisa membantu dalam pembersihan kolesterol jahat. Sedangkan kolesterol total yang diperiksa di jari itu kita tidak perlu takutkan, karena yang kita sering periksa di jari sebagai kolesterol total itu walaupun dia tinggi lebih dari 200, ternyata tidak memberikan efek yang berbahaya atau mengancam nyawa di kemudian hari. Tapi terkadang kan banyak pasien juga yang membuat itu sebagai satu ketakutan. Nah, sedangkan trigliserida itu merupakan suatu lemak jahat juga yang juga diproduksi oleh liver, tapi yang sering biasanya menumpuk pada organ-organ dalam perut. Orang Manado bilang bapuru. Jadi ini merupakan suatu hal ya. Tanda-tanda kan? Iya dokter. Jadi kalau misalnya orang bapuru, orang Manado bilang kadang-kadang orang kalau bapuru sukses Kang Dokter Ricardo. Tapi menurut saya hati-hati, itu penyakitan Bapak dan Ibu, ya. Jadi dia termasuk juga lemak sukutan begitu dok? Iya. Jadi kadang-kadang itu yang menumpuk pada organ perut kita, abdomen, rongga perut, yang kadang-kadang menyebabkan lingkar perut kita meningkat. Nah, ini kalau berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia itu memberikan nilai kalau misalnya laki-laki lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm, ternyata itu resiko penyakit jantung. Jadi mungkin kita bertiga bisa mungkin melakukan pengecekan mandiri di rumah ya dok ya. Jadi Sobat Rilan, seperti itu. Harus pahami dulu apa itu LDL, HDL, dan trigliserid agar jangan ketika datang periksa stick tinggi tiba-tiba minta obat. Harusnya tidak langsung dengan obat ya. Iya benar. Banyak orang yang merasa kolesterol itu cuma masalah orang tua. Tapi kalau dari dokter bilang seperti itu ketika lingkar perut sudah maju ke depan, sudah bertambah, berarti itu sudah ada resiko kolesterol yang tinggi. Nah, sedangkan keadaan sekarang yang tanda-tanda seperti itu, lingkar perut mulai maju ke depan, itu bukan hanya ke orang tua mungkin. Bahkan ada yang masih muda pun sudah mengalami tanda-tanda seperti itu. Iya benar sekali. Apakah memang masih muda pun memiliki resiko yang sama dengan orang yang sudah lanjut usia atau bagaimana dokter? Iya benar sekali dok. Jadi dalam istilah medis kita sebut sebagai sindroma metabolik. Nah, salah satu partikel atau komponen dalam sindroma metabolik ini adalah dislipidemia atau peningkatan kadar kolesterol jahat. Selain yang lain adalah obesitas, kemudian diabetes mellitus maupun hipertensi. Jadi ini komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Tapi memang para Sobat Rilan sering kita temukan di lapangan orang yang datang melakukan pemeriksaan biasanya tidak hanya murni hanya dengan kolesterol semata. Terkadang sudah menggandeng yang lain, menggandeng dengan hipertensi, diabetes atau obesitas. Nah, seperti yang mungkin Dokter Wulan sampaikan tadi bahwa sekarang setelah masa pandemi COVID, kita masuk pada pola hidup yang berbeda. Banyak sekali perubahan setelah pandemi COVID. Yaitu pertama, kebiasaan hidup sedentary life. Yang lebih banyak duduk-duduk atau tidur-tidur, berjam-jam mungkin dengan handphone. Dan meningkatkan konsumsi, orang Manado bilang camu-camu. Atau sering ngemil. Nah, itu bisa merupakan bom waktu Dokter Wulan. Karena memang dislipidemia ini kebanyakan ya tidak bergejala.
Tapi terkadang pada proses yang lebih lanjut akan menyertai ternyata ada penyakit-penyakit yang mungkin menggandeng ini kolesterol tinggi, yaitu seperti hipertensi, diabetes maupun obesitas. Jadi untuk kita yang kadang-kadang pada saat memiliki anak kecil atau mungkin memiliki anak yang masih di bawah umur, mungkin masih anak-anak remaja, kadang-kadang kalau anak-anak badan besar, kita pikir aduh lucu sekali dok, poco-poco toh, gemoy ya istilah sekarang ya. Itu kadang-kadang membuat orang sehat kuat dia toh. Tapi hati-hati, itu kita memberikan itu tabungan masa depan itu. Karena sekarang pergeseran penyakit itu banyak di usia muda. Dan itu akan menjadi cikal bakal penyakit kronis saat dia mulai masuk di usia remaja atau dewasa muda di suatu hari nanti. Jadi kadang-kadang ibu-ibu atau orang tua jangan sayang yang salah. Yang kadang-kadang kasih semua yang dimau anak-anak, atau snack dan lain-lain. Tapi ternyata memberikan efek yang kedepannya bisa jadi bom waktu di kemudian hari. Kira-kira begitu dok. Jadi Sobat Rilan, kalau sekarang di keluarga ada yang perutnya sudah maju ke depan dan sudah semakin gemoy, aware dari sekarang kita harus segera lakukan pemeriksaan, konsultasi dengan dokter, karena menjaga ke depan nanti, seperti dokter katakan tadi akan terjadi bom waktu. Nah itu bisa akan muncul penyakit-penyakit yang lain seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, atau penyakit ginjal, bahkan bisa mungkin dan diabetes mellitus yang paling kita takuti bersama. Iya benar sekali. Apa yang terjadi dok kalau misalkan orang tubuh ini ada kolesterol yang tinggi tapi tidak ditangani? Iya, jadi biasanya apakah dia langsung mau penyakit jantung atau ada proses yang seperti apa dokter? Iya, jadi dislipidemia ini atau peningkatan kadar kolesterol ini bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Biasanya dia menggandeng dengan beberapa faktor penyakit yang lain. Misalnya hipertensi, obesitas, penyakit jantung, dan lain-lain. Jadi kita sebagai tenaga medis biasanya kita mengevaluasi secara keseluruhan. Apakah peningkatan kadar kolesterol ini disertai dengan kondisi yang lain, yaitu penyakit metabolik yang lain. Karena yang saya sering temukan di lapangan, peningkatan kadar kolesterol tinggi itu tidak berdiri sendiri. Sebagian besar. Kebetulan saat melakukan check up, terkadang kita temukan itu karena kebanyakan tidak ada gejala. Tapi biasanya dia diikuti dengan adanya kondisi lain seperti hipertensi, diabetes, obesitas ya. Jadi memang kita harus lihat secara keseluruhan apakah ini berbahaya atau tidak dan mengevaluasi memang pola hidup yang telah dia jalani selama ini. Apakah walaupun tidak ada gejala, apakah pola hidupnya benar atau tidak? Nah itu kita harus evaluasi. Biasanya kalau kita ketemu pasien, kan pasien itu bertanya, kira-kira keluhan apa yang bisa dirasakan kalau dalam tubuh itu ada kolesterol yang tinggi? Itu biasanya manifestasi klinisnya ke penderita itu seperti apa dok kira-kira? Oke, nah jadi memang kebanyakan dislipidemia atau peningkatan kadar kolesterol ini kebanyakan memang tidak memiliki gejala. Memang kadang-kadang karena sudah beredar pada masyarakat bahwa orang kalau kolesterol tinggi kram pantal leher, orang Manado bilang, atau ngilu-ngilu, kram tangan soalnya kan? Ya kram-kram. Tapi ternyata setelah kita lihat di lapangan, pasien-pasien yang memiliki kolesterol tinggi itu kebanyakan itu dia gandeng dengan hipertensi, kemudian dengan diabetes. Kebanyakan itu 80-90% demikian. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan pada aliran darah seluruh tubuh, sistemik, maupun juga pada sistem saraf, karena kebanyakan hipertensi maupun diabetes menyerang sistem saraf. Yang kebetulan saat melakukan pemeriksaan ditemukan adanya peningkatan kadar kolesterol. Nah, inilah yang menyebabkan manifestasi atau munculnya gejala.
Jadi kalau kita memiliki faktor risiko yang kita rasakan bahwa pola hidup kita ini sudah keliru. Pola makan saya tidak baik, saya kebanyakan kurang gerak, saya kebanyakan ngemil, sering-sering makan, ya. Kemudian tingkat stres saya tinggi. Aduh. Tapi rekan-rekan atau sobat Rilan tidak memiliki gejala, lebih baik melakukan screening atau pemeriksaan awal. Karena penyakit-penyakit ini yang tergabung dalam sindroma metabolik, salah satunya adalah peningkatan kadar kolesterol, kebanyakan asimptomatik atau tidak memiliki gejala. Jadi jangan dulu tunggu ada gejala, sobat Rilan. Karena budaya yang ada di daerah kita kebanyakan kalau tidak ada gejala tidak akan melakukan pemeriksaan secara dini. Ya, kalau nyata ada gejala dianggap sehat. Iya, betul. Gitu. Jadi paradigma berpikir itu yang menurut saya agak keliru ya. Nah, tapi pada saat kita menyadari bahwa ternyata pola hidup saya kurang baik, nah, komponen-komponen yang saya sampaikan tadi seperti kurang gerak dan lain-lain itu semua ada, lebih baik check up. Lakukan pemeriksaan. Karena kebanyakan penyakit metabolik tersebut tidak memiliki gejala. Seperti itu. Jika lebih baik ya, Dok. Ya, betul sekali, dokter. Dok, kira-kira kalau untuk lebih jelas kepada Sobat Rilan, kira-kira makanan-makanan dan kebiasaan apa saja yang harus kita hindari untuk mencegah kolesterol kita itu bisa naik? Iya, jadi saya tekankan lagi, sejak kita mengalami pandemi COVID 2021-2022 ya, banyak lifestyle gaya hidup yang benar-benar berubah. Nah, sehingga dengan kemajuan teknologi kadang-kadang memberikan kita manfaat, tapi di sisi lain juga ternyata memberikan kita kerugian. Karena kebiasaan zaman sekarang adalah kurang gerak atau sedentary life. Nah, kurang gerak ini dan kebiasaan ngemil, camu-camu, nah ini berbahaya sekali. Nah, kemudian kebiasaan makan tengah malam, hati-hati sekali itu. Kadang-kadang makan martabak, kita makan tengah malam, lembur, toh ada pekerjaan atau hal-hal yang kita harus selesaikan malam hari, mungkin kumpul-kumpul keluarga. Kadang-kadang kebiasaan ngemil itu kita lakukan, dan hati-hati apabila ini berulang dan menjadi habit atau kebiasaan, bisa menjadi salah satu pencetus terjadinya peningkatan kadar kolesterol dan disertai dengan penyakit metabolik lain seperti diabetes, hipertensi. Nah, kemudian mungkin ada pada orang-orang tertentu kadang-kadang kalau sudah bekerja, kadang-kadang memang kerja sampai memang kecapean toh, atau memang 1 kali 24 jam, 12 jam lebih kerja tanpa ada waktu istirahat, kadang-kadang melupakan waktu olahraga. Nah, dan juga mungkin problema hidup yang menyebabkan tingkat stres juga meningkat. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi, dan kebanyakan kondisi ini tidak ada gejala. Tapi sekali lagi saya tekankan, hati-hati karena ini bom waktu di kemudian hari. Dan kita harus menyadari bahwa fakta atau realita di lapangan, semakin menjamur banyak tempat makan maupun tempat-tempat berbelanja yang membuat kita mendapatkan akses yang sangat mudah untuk mendapatkan makanan atau cemilan. Kadang-kadang 15 meter, 15 sosial meter, media, sudah aplikasi, tidur-tidur di rumah. buka sosial media banyak sekali itu. Iya, betul. Apalagi dok, yang sering mungkin ikut-ikut tren zaman sekarang. Iya, ini tempat makan ini baru buka. Iya, review, betul sekali dok. Hati-hati. Tapi kira-kira dok, yang lebih spesifik biar Sobat Rilan tahu, kita misalnya gorengan kah? Kan paling sering orang tahu itu cuman gorengan. Iya, benar. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa mempengaruhi kolesterol kita bisa naik? Betul, hati-hati dengan gorengan. Gorengan ini suatu jenis makanan yang indeks gizinya 0. Itu kita harus tahu. Tapi ternyata dalam gorengan ini ada zat yang bikin nagih, yang bikin kita mencari dan terus mencari. Padahal orang Manado bilang, dok, cuma enak degar gantang. Saya mau ajar kepada Sobat Rilan bahwa yang harus kita pikirkan, mindset yang harus terbentuk adalah
apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, pikirkan itu akan memberikan manfaat apa di kemudian hari. Bukan hanya manfaat menyegarkan gergantang. Ya, paradigma berpikir ini kita harus ada di semua orang. Karena kalau cuma menyegarkan tenggorokan, ya Terlepas dahaga. Iya, betul sekali, Dok. Ini bahaya sekali di kemudian hari. Apalagi namanya gorengan ya pasti enak ya. Iya. Tidak bisa dipungkiri. Kami pun kadang-kadang makan. Murah. Enak, murah, mudah dijangkau ya, Dok ya. Nah, kadang-kadang itu kita kombinasikan dengan yang lain, kue, toh, dan juga Jawa. mungkin ya. Dan hati-hati sekarang kebiasaan melakukan penyajian dengan menggunakan minyak yang sering dipanaskan berulang-ulang. Jadi kita harus hati-hati soal hal ini. Ya kadang-kadang ada orang ya, Dok, suka menghemat, akhirnya kadang-kadang menggunakan ulang-ulang, toh, apalagi makanan-makanan fast food. Ya saya yakin banyak juga tempat-tempat makan yang juga minyaknya juga dipakai ulang-ulang, toh, apalagi ada orang yang mungkin tidak tahu masak ya, Dok ya, mungkin sering pesan di luar, toh, karena mungkin malas masak atau mungkin memang tidak bisa masak ya, akhirnya tidak ada pilihan selain beli di luar atau mungkin konsumsi makanan yang mungkin mudah dijangkau. Sehingga zaman sekarang memang agak susah kita mendapatkan makanan yang memang betul-betul murni yang bergizi. Kecuali bikin sendiri. Benar, setuju itu, Dok. Jadi Jadi orang boleh atur, orang tahu DP minyak cuma. iya, saya dua kali setuju. pakai. Betul, Dokter Wulan. Ya, demikian. Kalau dalam perspektif masyarakat awam kan, kalau dengan kolesterol tinggi itu kita cara menurunkannya hanya selalu dengan obat ya. Mindset kita sebagai pasien itu biasanya obat. Apakah ada cara lain, Dok, selain minum obat, mungkin mengatur pola hidup yang sehat atau mengurangi makanan-makanan berminyak? Apakah itu akan bisa mempengaruhi untuk menurunkan kadar kolesterol kita, Dok? Iya, pada prinsipnya kolesterol itu juga sama dengan asam urat ya. Oke. Yang saya mau bilang sama di sini adalah ingat, tubuh memerlukan asam urat, tubuh memerlukan kolesterol. Jadi jangan selalu kita cek ada kolesterol dan asam urat, itu berarti berbahaya. Oke. Tapi bukan begitu. Semua orang pasti ada asam urat sama kolesterol, tapi dalam kadar yang betul-betul normal. Oke. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke. Jadi yang harus kita perhatikan di sini, asam urat maupun kolesterol itu merupakan antioksidan, zat-zat pembangun tubuh, zat-zat yang membantu produksi hormon dalam tubuh. Itu hormon seksual wanita maupun pria, itu semua diproduksi lewat kolesterol. Kadar vitamin D tubuh dan hormon-hormon yang lain itu banyak diproduksi oleh kolesterol. Jadi jangan semua terjadi peningkatan kadar kolesterol itu berarti harus diobati dengan obat. No, tidak demikian. Yang harus kita perhatikan di sini, kalau misalnya ada peningkatan kadar kolesterol pada saat melakukan check up, kami biasanya melakukan evaluasi kondisi. Apakah gaya hidupnya sesuai atau tidak? Misalnya, kalau dia datang berat badan stabil, tinggi badan stabil, indeks massa tubuhnya seimbang untuk gizinya, perutnya tidak buncit, toh, tapi diperiksa kadar kolesterol tinggi. Jangan rekan-rekan takut, karena kolesterol itu merupakan zat pembangun tubuh dengan berbagai macam fungsi. Nah, tapi kita harus lihat keseluruhan. Apakah kolesterol yang tinggi ini dibarengi dengan gejala-gejala lain ataupun faktor risiko yang mengarah ke penyakit metabolik seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Jadi tidak semata-mata dan semerta kita harus melakukan pengobatan langsung pada orang yang mengecek mungkin mandiri di jari, kemudian didapatkan peningkatan kadar kolesterol, langsung kita treat atau obati. No, tidak demikian. Nah, jadi ada faktor-faktor atau hal-hal yang harus kita evaluasi untuk memberikan terapi, apakah tepat tidak memberikan obat kolesterol. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan di sini adalah lifestyle seperti yang Dr. Ricardo lihat. Jadi memang untuk penyakit metabolik dalam hal ini
peningkatan kadar kolesterol, paling baik adalah melakukan olahraga 4-5 kali dalam 1 minggu dengan sampai 5 kali dalam 1 minggu. Iya benar, itu minimalnya dengan durasi 30-45 menit. Nah, kalau memang saudara-saudara memang mungkin kesulitan dalam membagi waktu, berarti mulailah dengan seminggu sekali. Biarkan ritmenya, Yang penting rutin ya. tubuh sesuaikan dulu, Oke. adaptasi sampai oh ternyata enak ya ini olahraga ya. Karena rekan-rekan mesti tahu efeknya sangat-sangat hebat. Jadi ingat, olahraga itu bukan hanya membentuk bentuk tubuh secara estetika supaya terlihat baik. No, tidak demikian. Membentuk otot, Dok. Iya, bentuk tubuh itu cuma bonus, Dok. Toh, tapi yang penting kesehatan, Kesehatan. lingkar perut, Oke. kerja organ-organ jadi bagus. Saya yakin Sobat Rilan pasti akan merasa baik fisik maupun psikis akan baik pada saat olahraga dilakukan. Pola makan, toh. Ya. Pola makan dalam hal ini adalah hindari sering-sering makan. Sering-sering makan. Iya. Sedikit-sedikit. Ngemil-ngemil. Iya, orang Manado bilang bacamu kan. Nah, jadi hati-hati sekali. Nah, karena ini pengaruh besar sekali. Kemudian makan tengah malam, subuh-subuh. Kadang-kadang kita lapar. Apalagi toh? makanya karbo sejagan, Dok. Iya, karbo atau gorengan. Jadi ingat, ya seperti Dokter Ricardo bilang, kadang-kadang orang ketakutan dengan nasi, Dok. Iya. Padahal terkadang ada sumber lain yang sama dengan nasi, tapi masyarakat kurang tahu. Contoh gorengan. Iya. Ya, itu kan Super isinya mie juga, mirip. Dok. Super mie, setuju Dok. Super mie, memang ini makanan yang enak-enak ini Dok. Kadang-kadang berbahaya sekali untuk kita. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kontrol stres, hati-hati. Stres ini pengaruh besar sekali pada penyakit metabolik. Ada pasienku di lapangan juga yang sering saya dapat. Ada yang kena sampai penyakit diabetes atau peningkatan kadar kolesterol hanya karena stres berkepanjangan dan tidak teratasi. Itu bahaya sekali ternyata. Memang kalau stres banyak sekali penyakit semua. Iya, Jadi benar sekali. Jadi butuh liburan ya, Dok. Iya. Jadi sering liburan. Betul sekali. Betul, Setuju liburan dokter. yang terjadwal. Oke. Begitu, supaya tuh kadar kolesterol dan lain-lain itu yang tidak diperlukan tidak mau meningkat toh. Iya, oke. Jadi harus kita Kemana, jadwalkan toh? liburan-liburan. Iya, betul, itu penting. Salah satu terapi itu, Dok. Pantesan kita lihat ada orang yang kita perkenalan, yang kita lihat dia setiap 3 bulan dia traveling, dia jalan-jalan ke sana kemari, dapatnya sehat-sehat terus, dan jadi kita, memang kan tuh peran apa ya, dia happy tuh, Iya. berjalan-jalan, ya nggak ada cicilan, jadi happy-happy, sehat-sehat. Iya, jadi yang saya mau infokan ini Dok, bahwa untuk mengatasi penyakit metabolik ini, dalam hal ini dislipidemi atau peningkatan kadar kolesterol, tidak hanya dibutuhkan obat penurun kadar kolesterol. Komponen-komponen ini harus berjalan beriringan. Perubahan pola hidup yang terdiri dari olahraga, pola makan, Oke. kendali emosi atau stres, dan final paling terakhir yang kita gunakan adalah obat penurun kadar kolesterol sesuai indikasi. Jadi ini bukan merupakan kekuatan utama. Kekuatan yang paling kita perlukan ini adalah lifestyle modification. Jadi memang modifikasi Jadi ini, pola Dok, hidup ini dia paling berlaku penting. juga untuk penyakit-penyakit lain seperti asam urat, hipertensi. Kita jangan langsung ketika temukan pasien yang urik asidnya tinggi, kita langsung allopurinol. Iya, benar sekali. Kalau tensinya tinggi, kita langsung amlodipin. Iya. Jangan dulu ya, Dok. Harus kita lihat secara holistik dulu, Iya. bagaimana lifestyle-nya ya. Berarti kita harus anamnesa ke belakang dulu ya, Dok. Iya. Kalau memang indikasi baru kita lakukan terapi. Benar sekali. Oke, Dok. Jadi Dok, kita harus melakukan penanganan secara holistik. Oke. Artinya saya berhadapan dengan pasien ataupun sobat Rilan, bahwa ingat, obat bukanlah segalanya. Toh pola hidup itu paling penting. Betul. Karena inilah yang menjadi aset utama kita untuk masa depan. Toh kalau kita sehat, maka seluruh aktivitas juga kita bisa lakukan dengan baik. Baik. Dan ingat, jika ada kebingungan terkait dengan peningkatan kadar kolesterol yang mungkin diperiksa pada general check up atau mungkin iseng-iseng kita cek dan ada peningkatan, ya alangkah baiknya kita lakukan diskusi atau pemeriksaan dengan dokter
agar supaya kita bisa menilai secara keseluruhan apakah ini berbahaya atau tidak, dan apakah pola hidup yang kita jalani selama ini apakah sesuai atau tidak, atau perlu dilakukan modifikasi lebih lanjut untuk menuju kepada kesehatan yang memang prima. Ya. Jadi seperti itu Sobat Rilan, tidak semua kita langsung terapi obat ya, kita harus lihat secara holistik. Ya, Terima kasih dokter, itu juga merubah pola pikir, terutama saya dok sebagai klinisi ya. Jadi tidak selalu kita harus lakukan terapi obat pada pasien-pasien yang datang dengan keluhan yang seperti asam urat, kolesterol ya. Oke, terima kasih dokter. Sebelumnya kan kita membahas hanya untuk makanan-makanan yang mempengaruhi kolesterol. Apakah dengan minuman juga ada nggak minuman yang mempengaruhi sehingga membuat kolesterol kita meningkat? Kalau yang saat ini kan anak-anak muda kita banyak kan yang sering minum alkohol. Apakah alkohol itu mempengaruhi juga tidak dok untuk kenaikan kolesterol? Oke, jadi alkohol yang dikonsumsi orang masa kini yang berlebihan itu ternyata mempengaruhi produksi ataupun peningkatan kadar kolesterol, tapi secara tidak langsung. Nah, ternyata konsumsi alkohol yang berlebihan ini mempengaruhi akan kekakuan elastisitas dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, dan pada keadaan-keadaan seseorang dengan peningkatan daripada kadar kolesterol yang tidak seimbang, sehingga kekakuan pada pembuluh darah itu dibarengi dengan adanya penumpukan plak. Plak-plak lemak yang mengeras, yang bisa menyebabkan terjadinya oklusi atau penyumbatan pembuluh darah. Jadi sudah tersumbat dan juga semakin kaku. Istilahnya sudah jatuh lagi tertimpa tangga. Nah, artinya apa? Tidak berhubungan secara langsung, tapi saling mempengaruhi dan saling memperberat. Apalagi jika diikuti dengan kondisi penyakit metabolik yang lain, misalnya dia memiliki hipertensi atau diabetes. Orang Manado bilang sobakum malendong. Ya, jadi hati-hati karena penyakit metabolik ini sangat berhubungan. Begitu. Dok, sebenarnya seberapa sering orang bagusnya melakukan pemeriksaan kolesterol, dan sebaiknya kalau memang orang tidak ada gejala, sebaiknya di usia berapa orang boleh mau melakukan check up? Oke, jadi saran saya terhadap Sobat Rilan, pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko, artinya saat dia melakukan pemeriksaan dia memiliki hipertensi, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit liver, diabetes, dan penyakit metabolik lainnya, tapi disertai dengan peningkatan kadar kolesterol, alangkah baiknya dilakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali. 3 bulan. Tetapi jika orang tersebut tidak memiliki penyakit-penyakit metabolik lainnya, tapi hanya memiliki peningkatan kadar kolesterol, tapi gaya hidupnya dalam proses perbaikan atau penataan, itu kita lakukan 6 bulan sekali saja. Jadi jaraknya agak lebih panjang, berbeda dengan orang-orang yang memiliki faktor risiko, yang sudah dalam proses pengobatan dan pemantauan pada proses perjalanan ini. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan dokter. Banyak orang yang jaga bilang kalau makan telur itu beresiko untuk kolesterol. Nah, itu bagaimana dokter? Boleh jelaskan apakah memang kalau orang yang kolesterol tinggi memang senin boleh mau konsumsi telur atau seperti apa? Oke. Nah, ini memang pertanyaan yang banyak sekali dilontarkan, toh. Karena kebanyakan orang sekarang mengkonsumsi telur itu hanya area putihnya dan melepaskan bagian kuningnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus ingat kolesterol ini adalah pembangun tubuh, pembentuk tubuh. Dialah yang membantu rangka-rangka tubuh kita boleh berdiri tegak ini karena tersusun oleh lemak. Nah, protein yang terbentuk dalam tubuh itu asal mulanya dari kolesterol. Kita boleh ada sampai sekarang susunan tubuh kita itu hampir semua kolesterol.
Jadi kita harus melihat secara keseluruhan kondisi pasien ini yang datang melakukan pemeriksaan, apakah dia memiliki ada berbagai resiko penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes, kemudian penyakit jantung, ginjal, obesitas, dan lain-lain. Karena terkadang orang kurus pun saat kita cek kadang-kadang kolesterol naik. Padahal biasa dibilang, badanmu kecil, kenapa kolesterolmu tinggi? Jadi tidak semuanya orang kurus kolesterolnya tidak ada. Iya, jadi semua orang ada kolesterol. Ada kolesterol. Kalau tidak ada kolesterol, tidak mungkin seseorang hidup. Ya, tapi ada catatan. Pada orang-orang yang tidak memiliki faktor risiko, silakan konsumsi putih telur maupun kuningnya. Kuning telur. Saya adalah orang yang mengkonsumsi putih telur dan juga kuning telur. Jadi telur itu saya konsumsi juga. Hampir tiap hari loh saya konsumsi. Nah, tapi kolesterol saya aman. Itu saya check up rutin setiap 6 bulan. Artinya jangan membuat kolesterol ini dikambing hitamkan sehingga menjadi sesuatu yang berbahaya. Semua tergantung case, tergantung kasus. Kadang-kadang yang kita takutkan ini adalah putih telur maupun kuning telur. Dalam hal ini kuning ya, kebanyakan orang takutkan kan. Nah, pada kasus-kasus malnutrisi atau kekurangan gizi, silakan konsumsi telur, baik putih maupun kuningnya. Pada orang yang mungkin mengalami kasus keganasan, cancer, ataupun penyakit autoimun yang sampai berat badannya sudah turun, silakan berikan telur, baik putih maupun kuningnya. Nah, yang justru menurut saya berbahaya adalah saat telur itu disajikan dengan minyak yang dipanaskan ulang-ulang. Mata sapi. Contoh telur mata sapi, minyak angus, itu jadi berbahaya. Jadi jangan takut dalam mengkonsumsi kuning telur. Karena kuning telur yang dikonsumsi tiap hari atau mungkin seminggu lebih dari 3-4 kali, nah, tapi tidak memiliki faktor risiko, itu tidak masalah. Cuma kebanyakan informasi yang beredar di masyarakat yang menyebabkan orang ketakutan. Tapi masyarakat mesti tahu, kita harus evaluasi di kehidupan kita di Indonesia. Karena kebanyakan orang takut makan telur, makanya perkembangan otak masyarakat Indonesia pun itu berkurang loh. Padahal daya ingat, DHA, ya, kemudian telur ini sangat membantu pada orang tua yang sudah 60 tahun ke atas. Itu sangat membantu untuk mencegah dan mengatasi kelupaan atau pikun-pikun. Nah, dan ini sangat berperan pada keutuhan anggota gerak, baik sendi maupun tulang. Aduh, itu bahaya sekali pada orang yang takut makan telur. Jadi, untuk gaya hidup ini kita harus perhatikan ini bukan hanya jenis makanan, tapi bagaimana makanan tersebut diproses atau diolah. Dalam hal ini proses penyajian. Karena harus direbus ya dok, daripada digoreng. Telur rebus itu bagus sekali. Pisang itu sangat sehat dok. Tapi kalau diproses dengan proses gorengan, ya, itu biar hanya minyak 1 kali pakai, itu bisa berbahaya loh. Karena kadang-kadang pertanyaan yang muncul di lapangan gini dok. Dok, kita pakai minyak baru. Itu banyak loh di lapangan itu. Dok, kita pakai minyak baru. Boleh toh itu? Nah, sekali proses gorengan dilakukan, proses oksidasi terjadi ini dok. Artinya apa? Terjadilah banyak zat-zat radang di dalam makanan yang diproses itu. Dalam hal ini pisang goreng. Contoh tahu goreng, perkedel goreng, nike goreng. Ya memang enak sih dok. Tapi pengaruhnya apa? Banyak zat radang di situ. Ternyata efek jangka panjangnya setelah saya baca di penelitian, satu, bukan cuma meningkatkan kadar kolesterol, ternyata meningkatkan kadar gula darah. Zat radang yang banyak di gorengan ini ternyata memberikan banyak proses radang di saluran cerna. Itulah sebabnya daerah kita banyak kejadian masalah saluran cerna. Banyak orang sakit MAH, orang bilang asam lambung, itu melejit di Sulawesi Utara. Dan ini realita
Padahal karena banyak makan gorengan-gorengan. Ya, betul. Dan yang harus kita lakukan juga di dalam saluran cerna itu, Dok. Gorengan dan dabu-dabu, Dok. Oh, Dabu-dabu. sedap itu ya, Dok. Ricaroa so pakai minyak angus. Benar-benar itu. Padahal itu paling sedap. Iya. Pisang goreng pakai ricaroa. Betul, apalagi baru habis pengucapan kan. Iya. Oke, jadi hati-hati. Ternyata ada hubungan tidak langsung juga dari ini gorengan terhadap psikis. Toh? Proses pengendalian emosi. Saluran cerna kita atau usus ternyata memproduksi juga banyak sekali hormon-hormon pengendalian emosi seperti dopamin, serotonin. Makanya kebanyakan orang yang mengkonsumsi gorengan itu akan jatuh pada 1, kecemasan berlebihan, 2, overthinking, no? Dan juga ketakutan-ketakutan yang kadangkala tidak diketahui penyebabnya. Kadang-kadang ada orang bilang, "Dok, kita kalau di tempat ramai kenapa kita cemas-cemas? Iya. Dok, kenapa saya kok dengar bunyi suara ambulans langsung ketakutan?" Iya. Nah, itu hubungan yang tidak langsung yang banyak masyarakat tidak ketahui. Sebenarnya kalau mengalami Iya. hal tersebut butuh konsultasi sebenarnya ya. Ya, setuju. Jadi Dok. bukan menganggap bahwa oh kita sebegitu memang tiba-tiba. Sebenarnya ada sesuatu yang mungkin bisa orang perbaiki dari sekarang kalau orang konsultasi di waktu yang tepat ya, Dok. Iya, artinya kondisi seperti ini, Dok, yang kita bahas yaitu peningkatan kadar kolesterol, ternyata dari pola makan yang demikian, efeknya bukan cuma peningkatan kadar kolesterol, Iya. tapi imbasnya ternyata beragam, Banyak. luas sekali. Dan ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Makanya penting sekali untuk orang yang memiliki pola hidup yang keliru, walaupun tidak ada gejala, Iya. alangkah baiknya harus melakukan pemeriksaan. Iya. Jika memang dia sudah tahu bahwa ternyata lifestyle-nya keliru. Mulai bertobat. Dok. Iya, betul sekali, Dok. Kurangi yang gorengan-gorengan. Ya, oke. Ternyata gorengan ini banyak sekali pengaruhi hal-hal yang negatif yang akan terjadi pada Ya, walau lezat ya, Dok ya. Nah, dokter, ada pertanyaan lagi ini satu. Iya. Bagaimana cara sederhana agar supaya itu kolesterol tetap terkontrol, tetap Oke. normal? Ya, jadi kalau kita berbicara, Dok, kolesterol tinggi, itu berarti kita berbicara sindroma metabolik secara keseluruhan. Karena peningkatan kadar kolesterol ini tidak berdiri sendiri. Jadi untuk menciptakan pola hidup yang baik, ingat yang perlu kita tekankan di sini adalah kesadaran diri. Kesadaran diri dalam hal ini adalah kita harus tahu mengevaluasi apakah pola hidup saya yang telah saya jalani selama ini apakah benar atau tidak. Ya. Jika kita memiliki faktor resiko atau menyadari bahwa ternyata pola hidup kita keliru, pola Ya. hidup saya ternyata tidak sesuai, lakukan pemeriksaan diri. Toh? Artinya secara keseluruhan maupun faktor-faktor metabolik maupun kondisi tubuh, misalnya lingkar perut, berat Ya. badan, tekanan darah dan lain-lain. Itu dari pemeriksaan awal. Nah, setelah itu baru kita bisa mengetahui kira-kira apakah kita termasuk dalam kelompok beresiko untuk penyakit metabolik maupun penyakit jantung, ginjal, dan lain-lain. Dan yang pastinya lifestyle modification, modifikasi gaya hidup. Kita tidak perlu jauh memikirkan obat-obatan, karena Iya. itu sudah keadaan yang sudah tahap lanjut. Yang harus kita perhatikan adalah saat kita sudah menyadari bahwa pola hidup kita keliru, ayo kita rubah, perbaiki. Jadi kesadaran diri yang Iya utama dong. memang. Jadi kita harus pertama pola makan, menghindari mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki kadar lemak jenuh tinggi, makanan siap saji, Iya. daging-daging yang diolah, sosis-sosis begitu. sosis-sosis, mungkin kayak nugget-nugget ya. Iya. Nah, itu kan proses pengolahan dan penyimpanannya pasti kan sudah lama. Artinya menurut saya bahan-bahan kimia untuk menjaga makanan-makanan tersebut tetap utuh kan tidak sudah dipakai, sehingga memicu reaksi radang dalam tubuh, baik melibatkan pembuluh darah dan lain-lain. Kemudian kebiasaan sering-sering makan ngemil, Ya, yang tadi ya. kebiasaan makan tengah malam, kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sering-sering dibarengi dengan sering mengotak-atik handphone dan Ya. malas gerak, mager ya. Itu bahaya sekali untuk kedepannya. Karena kebanyakan orang yang mengkonsumsi melakukan Menggunakan handphone. ya, menggunakan media sosial.
secara berulang-ulang ataupun dibarengi dengan kondisi tidur lama toh, artinya kita sering duduk-duduk di ruangan ber-AC, jarang terpapar sinar matahari, cahaya alami, dan biasanya kita ngemil sementara proses demikian. Nah, itu kan kita menabung suatu proses penyakit metabolik di kemudian hari kan. Jadi Dokter Wulan harus mengurangi ngambil martabak ya. Artinya ini kemudian saya lanjut ke ketiga bahwa hati-hati olahraga. Olahraga itu sangat penting. Terkadang kita pikir bahwa olahraga itu hanya untuk menjaga body. Nah, sekali lagi saya bilang, ya bentuk badan itu bonus ya. Yang penting kita harus menjaga kebugaran tubuh agar supaya memang organ-organ tubuh pun bekerja dengan optimal, maksimal. Karena olahraga ini sangat membantu pembuluh darah yang sebelumnya kaku jadi bisa elastis kembali. Dan aliran darah jadi bagus. Sehingga efeknya sangat baik dalam tubuh. Dan terakhir, kendali emosi. Kendali pikiran itu hal yang menurut saya sederhana tapi pengaruhnya besar sekali, dan komponen-komponen ini tidak bisa kita hanya pilih salah satu dok, harus beriringan secara keseluruhan. Kita mesti jalan sama-sama jika ingin kesehatan kita tercapai dengan kondisi optimal, dalam hal ini dalam kondisi menstabilkan kadar kolesterol ya dok ya. Dokter, terima kasih banyak untuk sharing yang begitu luar biasa pada saat ini. Episode kali ini kita sudah banyak belajar tentang bahaya kolesterol yang tidak terkontrol. Nah, di akhir sesi saat ini dalam acara talk show Klinik Rilan, semua tamu yang hadir diberikan kesempatan untuk bisa memberikan pertanyaan kepada kami sebagai tuan rumah dan sekaligus host pada saat ini. Silahkan dokter, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya atau mungkin ke Dokter Ricardo? Iya, jadi ya saya pasti bertanya ya seputaran dengan topik kita ya hari ini, bahwa ini kan sesuatu yang kita bisa saja ya temukan dalam praktek sehari-hari. Ya mungkin di Klinik Rilan sendiri, apakah dalam praktek sehari-hari mungkin Dokter Wulan atau Dokter Ricardo, apakah sering menemukan kasus-kasus demikian yang yaitu peningkatan kadar kolesterol, tapi mungkin dibarengi dengan pola hidup yang kurang baik ataupun ada penyakit-penyakit metabolik yang lain seperti hipertensi dan lain-lain? Mungkin ada? Iya dok, memang benar di Klinik Rilan banyak sekali pasien-pasien yang datang berobat dengan keluhan yang seperti dokter ceritakan tadi, yang kolesterolnya tinggi, sering mengeluh tengkuknya tegang, ngilu-ngilu di tangan. Nah itu paling banyak. Anak-anak yang orang-orang muda juga sudah banyak yang demikian untuk melakukan pemeriksaan, datang dengan keluhan seperti itu dok. Nah, mereka biasanya langsung minta diperiksa kolesterolnya, kolesterol yang tinggi, langsung diminta untuk diterapi. Ternyata tidak seperti itu dok. Ternyata harusnya kita harus melihat secara holistik ya, seperti yang dokter katakan tadi, untuk pemeriksaannya lebih menyeluruh. Kita harus melihat dengan kebiasaan pola hidupnya, kebiasaan olahraganya. Jadi kolesterol itu memang perlu kita perhatikan ya dok, karena apabila kolesterol tinggi tidak dilakukan perawatan atau pengobatan, nanti bisa berakibat yang lebih banyak lagi ke penyakit-penyakit yang lain. Dan tentunya agar tetap menjaga kolesterol itu berada pada kadar yang normal, kita perlu untuk melakukan perubahan gaya hidup, melakukan gaya hidup yang sehat. Kemudian penting sekali kita untuk melakukan deteksi dini apabila kita mengalami hal-hal yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Dan bagi Sobat Rilan yang merasa memiliki keluhan atau faktor-faktor risiko yang seperti dijelaskan oleh Dr. Greg tadi, bisa untuk melakukan pemeriksaan dan konsultasi di Klinik Rilan bersama dengan dokter spesialis kita, Dr. Migreg Sopakolim Mars, SPPD Finasim, yang berpraktek di Klinik Rilan setiap hari Selasa dan Kamis
jam 5 sore. Jam 5 sore. Untuk yang mau mendaftar, silahkan hubungi admin Klinik Rilan. Baik dokter, terima kasih banyak untuk kesempatannya sudah datang di tempat kami dan memberikan informasi yang begitu bermanfaat, dan tentunya informasi yang sudah di-sharingkan pada saat ini di episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa save video ini dan bisa informasikan kepada kenalan-kenalan untuk sama-sama kita merubah kehidupan, mengubah pola hidup agar bisa hidup lebih sehat dan tentunya kolesterol kita tetap berada dalam batas normal dan terkontrol ya dok. Terima kasih banyak untuk waktunya, sukses selalu. Dokter. Ya Ya. dok, sama-sama dok. Tuhan memberkati dalam setiap tugas Amin, dan amin, pelayanannya.